Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Saya Muhammad Rizky Ansari selaku mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Di sini saya ingin sharing atau ingin memberikan penjelasan mengenai sedikit banyaknya tentang pembahasan mata kuliah kami, yaitu adalah keluarga space system sebagai komponen pembelajaran dari pembahasan mata kuliah mediasi hukum keluarga Islam. Jadi di sini yang akan saya paparkan adalah pembahasan yang berkenaan, dan di dalamnya terbagi 3 subbab. Yang pertama adalah definisi keluarga, kemudian kepemungkinan keluarga, dan teori sistem keluarga. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe selaku dosen pengampu bagi mata kuliah ini, dan juga kepada penonton dan pemerhati daripada video ini, baik dari platform YouTube maupun platform Facebook. Yang pertama yang ingin saya paparkan dari pembahasan ini adalah bahwasanya ini pertama akan saya paparkan terlebih dahulu mengenai definisi keluarga, yang merupakan topik yang cukup penting karena memang mediasi hukum keluarga memang subjek paling utamanya adalah keluarga itu sendiri sebagai bahan bagi mediasi tersebut. Pertama adalah definisi keluarga. Yang pertama saya ingin mengutip dari definisi dari Bailon dan Maglia yang dikutip dari buku Mu'ani Al-Kitab, yang menyatakan bahwasanya keluarga adalah 2 atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Adapun dalam konstruksi legal hukum kita, itu adalah menurut UU nomor 10 tahun 1992, dijelaskan bahwasanya keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak atau ayah, ibu, dan anak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah, yang pertamanya adalah terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan perkawinan. Nah, yang kedua adalah anggota keluarga biasanya hidup bersama, atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Yang maksud terpisah ini mungkin karena prinsip perceraian dan lain sebagainya. Kemudian anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial suami, istri, anak, kakak, dan ataupun adik. Dan yang terakhir mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. Kemudian ada juga para ahli yang juga kami paparkan, yang kebanyakannya juga adalah seorang ahli dalam pembahasan family psychology atau pembahasan psikologi keluarga ataupun tentang sosiologi keluarga. Yang pertama adalah Reisner yang memaparkan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, dan juga nenek. Jadi kalau tadi kita melihat dari secara deskripsi hanya ada 2 hierarki, baik itu hierarki orang tua ataupun hierarki anak sebagai hasil daripada proses interaksi keluarga tersebut. Terdapat di dalam pembahasan Reisner adalah adanya klaster yang di atas daripada orang tua tersebut, yaitu adalah orang tua tersebut. Kemudian adalah Logans yang memaparkan bahwa keluarga adalah sebuah sistem sosial dan sebuah kumpulan beberapa komponen yang berinteraksi satu sama lain. Kemudian adalah Gillis yang memaparkan bahwa keluarga adalah sebagaimana sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki, tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai arti sebagaimana unit individu. Yang keempat adalah Duvel yang memaparkan bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya umum, meningkatkan perkembangan fisik serta mental,
emosional, dan sosial dari tiap anggota, yaitu adalah keluarga tersebut. Kemudian ada pendapat berikutnya dari Brown dan Malaya, tadi sudah saya paparkan. Kemudian ada pendapat dari Johnson yang memaparkan bahwasanya keluarga adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah yang sama ataupun tidak. Jadi dikonotasikan ataupun tidak juga termasuk anggota keluarga yang terlibat dalam kehidupan yang terus-menerus, yang tinggal dalam satu atap, yang mempunyai ikatan emosional dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu sebagai deskripsi bagi orang yang memiliki benar atau tidak dalam bahasa Johnson. Kemudian ada Lancaster dan Stanhope yang memaparkan bahwa keluarga adalah 2 atau lebih individu yang berasal dari kelompok keluarga yang sama atau yang berbeda dan saling mengikut sertakan dalam kehidupan yang terus-menerus. Biasanya bertempat tinggal dalam satu rumah, mempunyai ikatan emosional dan adanya pembagian tugas antara satu dengan yang lain. Jadi saya pikir ini pembahasan juga banyak bersinggungan. Kemudian di sini ada juga pendapat dari National Center for Statistics yang juga memaparkan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama dalam satu rumah. Ada juga pendapat yang dirujuk oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN sebagai Unit Planning of the Family. Tentunya peran BKKBN juga penting di sini dalam pelaksanaan keluarga. Di sini BKKBN juga berpendapat bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Jadi saya pikir setelah kita melihat daripada penjelasan di sini, kita bisa memaparkan bahwasanya sesuai dengan paparan yang mungkin tadi sudah saya sampaikan juga di mungkin ada kesalahan tadi. Memang secara penjelasan memang terdapat beberapa istilah dan pemaksudan daripada bahasanya yang mirip antara satu sama lain. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu adalah keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga ini merupakan keberfungsian keluarga ini memang sangat penting, karena keluarga inilah yang akan menggerakkan individunya baik perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial bagi setiap anggotanya. Jadi keluarga itu sangat penting juga bagi menjadi sumber bagi kasih atau afeksi, perlindungan atau proteksi, dan identitas atau identity bagi setiap anggota keluarganya. Jadi itulah yang sebenarnya fungsi paling ideal, paling dasar daripada keluarga sendiri. Adapun Burns memaparkan fungsi dasar keluarga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Jadi keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah sosialisasi atau edukasi, yang dimana keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknis dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda. Kemudian penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas bagi para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peranan gender. Kemudian dukungan ekonomi, di mana keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan hidup sebagai bentuk afeksi dan proteksi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dukungan emosi atau pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi sang anak. Jadi dialah keluarga yang membentuk bagaimana emosi ataupun karakteristik daripada anak yang merupakan individu yang cukup penting dalam keluarga tersebut. Dalam perspektif perkembangan fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi kepada anak. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya. Keberfungsian keluarga dapat dilihat dari tingkat kelentingan atau resiliensi atau kekuatan atau strength, yang dimana keluarga dapat menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama saya akan paparkan di sini tentang keberfungsian keluarga dalam aspek kelentingannya. Jadi saat ini apalagi di tengah zaman yang juga penuh dengan pergolakan, perubahan yang cukup pesat, dan selalunya itu menimbulkan ketidakpastian. Keluarga dituntut untuk dapat menghadapi tantangan yang cukup berat.
Agar keluarga menjadi faktor yang signifikan dan berperan positif bagi masyarakat, maka keluarga harus memiliki kelentingan dalam menghadapi tantangan zaman. Perspektif kelentingan memandang distress sebagai tantangan bagi keluarga bukan hal yang merusak, serta melihat potensi di keluarga untuk tumbuh dan melakukan perbaikan. Terdapat 3 faktor yang menjadi kunci bagi kepentingan keluarga, yaitu sistem keyakinan atau faith system, kemudian ada pola pengorganisasian keluarga atau family organized fault, dan kemudian adalah proses komunikasi dalam keluarga. Keyakinan merupakan lensa yang digunakan untuk memandang dunia dan kehidupan. Jadi keyakinan itu sangat penting karena keyakinan itulah yang menimbulkan perspektif yang kukuh di tengah keluarga sendiri, sehingga keluarga tersebut berfungsi dengan selayaknya dan memiliki kepentingan di dalam menghadapi fenomena di luarnya. Kemudian adalah pola pengorganisasian keluarga yang mengindikasikan adanya struktur pendukung bagi interaksi dan adaptasi dari unit atau anggota keluarga. Biasanya pola pengorganisasian keluarga itu memang mencakup 3 aspek, yaitu fleksibilitas, kemudian yang adalah ketergantungan atau connectedness, dan kemudian tentang sumber daya sosial dan ekonomi. Nah, di sini juga kita lihat bahwasanya keterampilan yang menjadi elemen dari komunikasi yang baik adalah keterampilan berbicara, mendengar, mengungkapkan diri, memperjelas pesan, menyinambungkan jarak atau memberi kesinambungan jarak, memberi kesinambungan jejak, menghargai dan menghormati. Nah, kemudian ada juga aspek yang juga kita bisa menjadikan tolak ukur dalam keluarga itu memang berfungsi dengan selayaknya adalah kekuatan keluarga. Jadi apa yang bisa menyebabkan kekuatan keluarga itu memang ada? Yang pertama adalah dalam pandangan Define dan Stinnett yang mengidentifikasikan karakteristik bagi keluarga yang kukuh, yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama adalah memiliki komitmen. Jadi setiap anggota keluarga itu memang dihargai dan diakui. Si anggota keluarga itu memiliki komitmen untuk saling membantu, meraih keberhasilan, sehingga semangatnya adalah semua satu. Intinya memang terdapat suatu kesejahteraan pada keluarga atau jadi sebagai kesejahteraan pada komunal keluarga tersebut, dan kehidupan keluarga menjadi prioritas. Inilah komitmen yang paling penting bagi setiap keluarga untuk tetap mempertahankan kekukuhannya. Kemudian ada tahap kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi. Kesediaan inilah yang memang seringkali kita lupakan, luput daripada benak kita. Bagaimana cara kita untuk membangun komunikasi yang baik terhadap adanya sesuatu achievement ataupun suatu hal yang patut dibanggakan. Namun hal itu memang sangat mudah gitu. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan luar biasa, kamu hebat dan sebagainya. Tapi komunikasi ini sangat penting. Maka kekuatan keluarga itu juga dapat dilihat daripada willingness atau kesediaan mereka untuk mengungkapkan apresiasi daripada setiap anggota keluarga tanpa diliputi dengan rasa keseganan, rasa keengganan. Di sini yang paling berat juga. Nah, namun ada juga faktor yang paling penting juga menurut dari pandangan Devin Stinnett adalah juga terdapat waktu untuk berkumpul bersama. Disinilah family times mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan selain-lainnya sebagai keluarga, yang mana ianya memberikan rasa afeksi yang mengukuhkan mereka semua untuk saling menyadari bahwa mereka adalah anggota keluarga dan membuktikan bahwa keluarga tersebut kukuh. Walaupun mungkin frekuensinya tidak sering, tapi usahakanlah family time must give to them, harus diberikan kepada setiap anggota keluarga. Kemudian mengembangkan sistem keluarga. Bagi sebagian keluarga, komunitas keagamaan menjadi keluarga kedua yang menjadi sumber dukungan selain keluarganya. Ikatan spiritual memberikan arahan, tujuan dan perspektif dari keluarga, yang mana ikatan kepercayaan inilah yang akan menguatkan mereka bersama-sama sehingga akan memiliki rasa kebersamaan. Jadi komunitas keagamaan ini selain fungsinya juga ada sebagai fungsi untuk
untuk memperkaya rasa rohani diri itu sendiri, tetapi sebenarnya juga adalah menjadi komunitas yang mampu menguatkan kita sebagai sebuah keluarga. Kemudian adalah menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif. Jadi kita tidak bisa menghindari konflik. Konflik dalam keluarga itu adalah suatu hal yang alamiah dan hal yang memang harus lumrah untuk terjadi. Karena itulah maka konflik ini ada. Tapi perlu ingat, konflik harus didasari dengan rasa evaluasi, dengan rasa saling memperbaiki diri sendiri para si anggota keluarga, dan memang untuk menjadi pemersatu dari mereka semua setelah semua konflik ini berakhir. Kemudian memiliki ritme. Di sini ritme yang saya maksud bukan ritme mengenai musik dan sebagainya, tapi ritme itu lebih kepada pola atau suatu pola yang memang menjadi kebiasaan di tengah keluarga tersebut, sehingga ritme di sini memang memiliki fungsi yang dimaksud memang akan menciptakan harmoni karena merupakan keseimbangan dan keteraturan yang begitu baik. Tentunya ritme yang kita maksud sini adalah ritme yang baik dan bukan ritme yang mengarah pada bad willingness. Sebagai contoh, memang kalau misalnya setiap keluarga misalnya polanya mungkin mereka setiap pagi beribadah atau setiap malam mereka ada namanya family time gitu kan. Jadi pola inilah yang mempertahankan dan menguatkan daripada keluarga tersebut. Nah, di sini adalah sebab terakhir yang mengenai teori sistem keluarga. Jadi di sini teori sistem pertama ini, teori sistem keluarga ini diperkenalkan oleh Minuchin yang membuat suatu teori sistem keluarga yang memajukan konsep daripada prinsip keluarga tersebut. Pertama yang ia paparkan, struktur keluarga berupa sistem sosial kultur yang terbuka dan transformatif. Maksudnya adalah keluarga adalah unit yang menyediakan pengaruh sosial dan kemudian bagi diri mereka sendiri yang terbuka dengan keadaan. Jadi juga dan transformatif, karena transformatifnya itu disebabkan karena polanya yang terbuka dan sosiokultur yang terbuka. Kemudian yang kedua adalah keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstrukturan. Jadi biasanya karena adanya suatu perkembangan baik itu dari luar ataupun dari dalam, maka penstrukturan atau perubahan dari segi pola kehidupan keluarga tersebut itu memang harus mengalami perubahan. Kemudian ketiga, keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi atau kondisi yang dalam usahanya untuk mempertahankan rutinitas dan meningkatkan pertumbuhan psikososial bagi tiap-tiap anggotanya. Adapun menurut teori sistem juga, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian berhubungan dan sangat berkaitan. Nah, jadi ada juga pandangan Randall Day yang juga mengungkapkan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem ini ada karakteristiknya. Sebagai yang pertama adalah the family as a whole atau keseluruhan. Jadi kalau kita memahami keluarga itu harusnya didasari dengan secara empiris, yaitu adalah dilakukan dengan memahaminya secara kumulatif, keseluruhan. Jadi dalam pendekatan keluarga sistem yang paling diutamakan adalah bagaimana kehidupan keluarga baru kemudian memberikan fokus pada individu. Jadi pendekatan, perbaikan, penstrukturannya didasari atas kumulatif keluarga tersebut dan bukan atas individunya untuk mempertahankan itu. Kemudian ada struktur atau underlying factors. Suatu kehidupan keluarga juga berlangsung berdasarkan suatu struktur, misalnya pola interaksi antara anggota keluarga yang menentukan apa yang akan jadi dalam keluarga. Bila mencoba mengungkapkan hal-hal yang melandasi pikiran manusia, seorang peneliti biasanya akan berusaha mengungkapkan pola-pola dalam keluarga dengan mengamati bagaimana keluarga memecah masalah, bagaimana anggota keluarga biasanya berkomunikasi, dan bagaimana keluarga mengalahkan sumber daya. Jadi kalau misalnya kita melihat
daripada hal ini. Jadi ketika mereka tidak menemukan struktur yang paling exactly atau paling paling menggambarkan keluarga tersebut, maka pada hasilnya memang akan sulit untuk keluarga tersebut untuk dapat memahami untuk dipahami bagaimana struktur daripada keluarga tersebut. Kemudian ada tujuan, yaitu adalah dalam pandangannya adalah families have goals. Setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin mungkin mereka raih, ya kan? Tetapi untuk mengungkapkannya, biasanya peneliti itu atau peneliti dan keluarga ya perlu memiliki keterampilan observasi yang memadai untuk dapat melihat pola-pola yang berulang di dalam keluarga tersebut sebelum terungkap maksud daripada keluarga tersebut. Kalau tidak, memang efektivitas pencapaiannya bukan efektivitas tapi memang pola atau motif dari keluarga, dan ini akan ada korelasi dengan konflik nantinya yang ada di dalam keluarga, tentunya tidak akan kita tahu. Jadi itu penting juga. Apa sebenarnya yang paling diharapkan oleh keluarga tersebut untuk ada? Ketika itu kita dapatkan, kita bisa untuk meminimalisir atau memediasi konflik yang ada. Kemudian ada keseimbangan atau equilibrium. Jadi dalam keluarga itu memang harus ada keseimbangan, baik hak ataupun kewajiban. Karena kalau tidak, tentunya keluarga akan menjadi goyah ketika mereka menghadapi perkembangan baik secara internal ataupun eksternal dari keluarga tersebut. Nah, kemudian adalah kelembaman atau kesesuaian atau moral status. Selain berusaha mencapai keseimbangan dengan berbagai perubahan situasi dan kondisi, keluarga juga mempertahankan aturan dan menjaga kelangsungan kehidupan sehari-hari agar berlangsung dengan baik. Kemudian ada batas-batas atau boundaries. Jadi ada batas-batasan yang memang membuat mereka terpisah dengan sistem yang lain. Ataupun ada juga subsistem, yaitu misalnya ada sistem pasangan suami istri, subsistem orang tua anak, subsistem orang tua, subsistem ya. Kemudian menjaga perkembangan keluarga untuk memudahkan proses pengorganisasian keluarga tersebut. Dan kemudian ada equivalency dan equipotentiality, yang mana cara sederhananya berarti bahwa berbagai permulaan dapat membawa pada hasil akhir yang sama, sementara foto permulaan yang sama dapat pula membawa pula akhir yang berbeda. Masalah seperti ini. Tadi gagasannya ini maksudnya adalah mungkin ada suatu pola di tengah masyarakat yang memang bisa jadi sama, tetapi bisa jadi biasanya pola awalnya sama dan pola akhirnya berbeda. Tetapi inilah juga yang harus diteliti agar keberfungsian keluarga itu bisa kita lihat, sehingga kita juga bisa melakukan mediasi ataupun menengahi konflik yang dari keluarga. Jadi kesimpulannya, tadi kita sudah paparkan tentang keluarga sebagai sistem. Jadi yang paling pentingnya keluarga itu kita untuk bisa kita pahami. Kalau kita membahas mengenai teori dan tentunya kajian ilmiah mengenai keluarga, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu keluarga, yang tentunya itu didasarkan juga dari para ahli, hipotesa ahli, dan juga pandang-pandang ahli mengenai perspektif daripada keluarga tersebut. Kemudian ada juga tentang kefungsian sebuah keluarga. Penting untuk kita untuk memahami fungsi pada suatu keluarga, sebagaimana tadi kita ada verse dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting, keberfungsian keluarga akan sangat penting, atau bukan sangat penting tapi akan terjaga apabila kelentingan dan kekukuhan keluarga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah kita harus memahami teori sistem keluarga juga. Ini yang perlu kita pahami agar kita bisa menilik sebenarnya apa yang bisa menjadikan konflik di tengah keluarga itu muncul dari bagaimana struktur ataupun kehidupan keluarga tersebut, sehingga kita bisa menengahi, bisa mendamaikan dan memberikan solusi bagi permasalahan mereka sesuai dengan the willingness or the system that they have structured in their families. So this is so important to them to
to know about this theory. Jadi terima kasih pada teman-teman dan juga pada Bapak Dr. Herung Mutirambi yang mungkin menyaksikan video ini. Akhirul kalam, saya mengucapkan banyak permintaan maaf apabila adanya kesalahan dari penyampaian saya atau ada kekurangan di sana sini dan pemahaman saya. Jadi saya ucapkan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.